Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya senantiasa pada pagi hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kami pada pagi hari ini akan memaparkan presentasi tentang sejarah perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sebelum kami memaparkan, akan memperkenalkan diri. Nama Wahyono, NIM 8720318150035, semester 5, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti. Tentunya kami juga tidak akan melupakan kepada dosen mata kuliah yang kami hormati, Bapak Dermawan, Magister Manajemen, mengampu pada mata kuliah Ekonomi Syariah. Langsung saja kami akan memaparkan makalah tentang perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ekonomi merupakan perilaku manusia yang berhubungan dengan bagaimana proses dan cara memperoleh dan mendayagunakan produk. Distribusi dan konsumsi ekonomi berkaitan dengan perilaku manusia yang didasarkan pada landasan serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar acuan. Yang sebenarnya pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak zaman itu, yaitu diturunkannya melalui Nabi Muhammad SAW. Rujukan atau landasan utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan diturunkannya Al-Quran dan pada masa kehidupan Rasulullah SAW pada abad 6 Masehi hingga awal abad 7 Masehi. Banyak hal-hal strategis yang dilakukan Rasulullah SAW dalam masyarakat baru di Madinah, khususnya tentang perekonomiannya, antara lain sebagai berikut. Menyusun sistem pertahanan Madinah, membuat konstitusi negara, mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya, serta menciptakan kedamaian dan negara, dan meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara. Secara garis besar, ketentuan dan kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah SAW sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah adalah pemilik absolut atas semua yang ada. Dua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah Allah di muka bumi. Ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah. Keempat, kekayaan tidak harus ditimbun dan kekayaan harus diputar. Kelima, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya harus dihilangkan, termasuk riba. B. Menyikapi ekonomi Islam pada saat ini. Perbankan ekonomi Islam di Indonesia saat ini sudah mulai dikenal dan disetujui oleh masyarakat. Mengingat menjamurnya bank-bank berbasis Islam menjadikan masyarakat mengerti sistem-sistem dalam ekonomi Islam, serta upaya yang mengenalkan ekonomi Islam dan peran ekonomi Islam di Indonesia perlu terus ditingkatkan demi menunjang perkembangan ekonomi Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Prediktabilitas hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai eksistensi perbankan syariah atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang untuk mengembangkan eksistensi ekonomi syariah. C. Peran negara dalam ekonomi Islam pada saat ini. Negara bertugas dan bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dalam ekonomi, mencegah terjadinya setiap kezaliman, serta menindak para pelanggar hukum di bidang ekonomi. Mengenai peran negara dalam ekonomi Islam menyatakan bahwa negara merupakan salah satu dari 3 sokok guru sistem ekonomi Islam bersama-sama dengan imam atau moral dan prinsip-prinsip organisasi ekonomi. Yang terakhir,
Peran pemerintah dalam perekonomian negara merupakan bagian sangat penting dalam mewujudkan hukum Islam. Karena Islam secara sistem tidak dapat berjalan secara utuh tanpa adanya negara. Tujuan yang hakiki dari negara dalam Islam adalah memberikan kemaslahatan kepada masyarakatnya yang mengantarkan manusia kepada kemakmuran dan pemerataan. Kiranya cukup sekian pemaparan dari kami, yaitu tentang sejarah ekonomi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tentunya hal ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kami mengucapkan terima kasih dari semua pihak. Terima kasih. Akhirul salam. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.